Selamat pagi kelas 5A. Juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Untuk kelas 5, hari ini kita belajar muatan IPA tentang cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah hingga terjadi keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya sama. Cara perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, sekarang kita pelajari tentang konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, tangan memegang cangkir berisi air panas. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Yang berikut konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Perpindahan partikel itu juga diikuti perpindahan kalor. Yang berikut peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan terjadi pada saat malam. Saat malam hari, udara daratan lebih dingin daripada di laut. Suhu udara di laut menjadi lebih tinggi dari partikel udaranya yang memuai. Partikel udara di laut akan bergerak ke atas dan digantikan partikel udara dari darat. Sekarang kita masuk pelajaran berikut, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Sekarang kita masuk ke radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contoh, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api unggun. Panas matahari terasa sampai ke permukaan bumi. Menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu pijar. Sekarang kita masuk ke laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Laporan pengamatan perpindahan kalor secara konduksi. Ibu Deni
menuangkan air panas yang baru masuk ke dalam gelas. Kemudian Ibu Deni memasukkan sendok logam ke dalam gelas tersebut. Setelah beberapa saat, Ibu Deni memegang ujung sendok logam yang tidak terendam air panas. Ternyata sendok tersebut terasa panas. Percobaan ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah secara konduksi. Contoh laporan perpindahan panas secara konduksi. Judul percobaan: perpindahan kalor secara konduksi. Tujuan percobaan: mengetahui perpindahan kalor secara konduksi. Alat dan bahan percobaan: 1 gelas kaca, 2 sendok logam, 3 petunjuk waktu, 4 air panas. Langkah percobaan: 1. Menuangkan air panas ke dalam gelas. 2. Memasukkan sendok logam ke dalam gelas berisi air panas. 3. Menunggu selama 5 menit. 4. Memegang ujung sendok kurang lebih 3 menit. 5. Menuliskan apa yang terjadi pada ujung sendok yang dipegang. Hasil percobaan: sendok logam yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas terasa panas. Panas dari air hangat berpindah ke ujung sendok logam. Dalam percobaan ini, sendok logam berperan sebagai zat perantara perpindahannya panas dari air ke sendok tanpa perpindahan sendok. Kesimpulan: kalor dapat berpindah dari air panas ke sendok logam secara konduksi. Perpindahan kalor tersebut tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Sekarang kita masuk laporan pengamatan perpindahan kalor secara konduksi. Eko menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, kemudian memasukkan es batu berwarna yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dari percobaan ini, lama-kelamaan es batu di dalam gelas yang berisi air panas akan mencair. Es batu dapat mencair karena mendapat energi kalor dari air panas ke dalam gelas. Percobaan ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah secara konveksi. Sekarang kita masuk contoh laporan perpindahan panas secara konduksi. Judul percobaan: perpindahan kalor secara konveksi. Tujuan percobaan: mengetahui perpindahan kalor secara konveksi. Alat dan bahan percobaan: 1 gelas kaca, 2 es batu, 3 air panas. Langkah percobaan: 1. Menuangkan air panas ke dalam gelas. 2. Masukkan es batu ke dalam gelas berisi air panas. Yang ketiga, mengamati perubahan yang terjadi pada es batu dan mencatatnya. Hasil percobaan: pada saat es batu berwarna dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, es batu tersebut mencair dan air lelehan es batu bergerak turun ke bawah. Es batu mencair karena mendapat kalor dari air panas yang ada di dalam gelas. Dalam percobaan ini, es batu berperan sebagai zat perantara kalor. Air panas dalam gelas memuai sehingga akan bergerak ke atas dan air lelehan es batu bergerak ke bawah. Kesimpulan: kalor dapat berpindah dari air panas ke es batu secara konveksi. Perpindahan kalor tersebut disertai perpindahan zat perantaranya, yaitu air dalam wujud es batu. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari.
tabel berikut tentang perpindahan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya. Perpindahan kalor. 1. Konduksi. Contoh, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungan, air lebih cepat mendidih. Kerugian, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika dipegang langsung. Antisipasi, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Nomor 2, perpindahan kalor konveksi. Contoh, adanya aliran air saat mendidih. Keuntungan, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugian, letupan air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasi, menggunakan tutup panci saat masak air. Tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Sekarang nomor 3, perpindahan kalor radiasi. Contoh, pancaran matahari yang mengenai tubuh. Keuntungan, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugian, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Antisipasi, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya tugas kita dari buku pena 5C, halaman 34, nomor 1, 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih.